Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya, balik lagi di Sirait Media. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang bikin dompet nggak kaget pas buka saldo, ya kan? Ya, hari ini kita akan bahas satu drama politik ya. Kalau dibuat sinetron pasti episodenya nggak habis-habis gitu ya. Rismon ngamuk-ngamuk, marah-marah ke Bapak Otto Hasibuan dan anaknya gitu ya, Yakub Hasibuan ya. Nah, FYP-nya adalah kuasa hukum Pak Jokowi deh. Kenapa ngamuk? Ya, ternyata pasal yang disangkakan ke Rismon ini, tebalnya minta ampun gitu ya, kayak skripsi nggak kayak skripsi belum direvisi gitu ya, berlapis-lapis, dan ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Ya lumayan lah, 2 kali pilpres ya kan, nggak sempat bikin gaduh di medsos gitu ya. Sepertinya Rismon ini sudah terkontaminasi virus ngamuk ala Koji Jinudin ya. Ada yang nggak cocok gitu, langsung moodnya kayak Godzilla aktif gitu ya. Belum selesai di situ kawan-kawannya, ada Bang Firdaus Owibowo ya yang ikut menimpali, katanya kata Rosuryo ini, Rosuryo diduga ya mengalami gangguan kejiwaan. Alasannya ya itu suka membodoh-bodohi orang, terus hobinya ngata-ngatain orang ya, ketawa nggak jelas gitu ya. Menurut Bang Firdaus ini itu indikasi serius gitu, tapi ya namanya juga politik, indikasi bisa muncul dari cara lihatnya siapa gitu ya. Kalau ketawa nggak jelas langsung dicurigai, berarti separuh netizen yang nonton video lucu di TikTok bisa kena rujukan psikiater. Ya. Nah, dan bagian pamungkasnya ini yang bikin gongnya teman-teman, semakin keras Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, bukan soal ijazah Pak Jokowi ya, kesaksiannya bisa bikin Roy, Rismon, Tifa dan gengnya makin terpojok di sudut ring ya. Kalau ini masuk ke meja hijau, posisi mereka bukan cuma sulit tapi sudah masuk mood survival mood gitu ya. Di tengah badai gitu ya, goncang gitu ya, kayak main catur gitu ya teman-temannya, tapi lawannya Magnus Carlsen gitu ya. Juara satu tak terkalahkan ya, mau gerak apapun ujungnya tetap di skakmat ya. Jadi teman-teman, drama ini memang seru ditonton ya, tapi jangan lupa hukum itu bukan buat main-main. Tuduhan ini harus bawa bukti gitu ya, bukan bawa gengsi. Yang paling penting ya, kita jangan gampang terseret narasi ngawur ya. Soalnya kalau kita ikut-ikutan nyebar hoax, bisa kita jadi pameran figuran drama hukum orang lain ya. Ya, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ya lagi ya, pengacaranya Jokowi yang namanya Otto itu, si Otto Hasibuan, anaknya si Otto, mencari-cari pasal sampai pasal yang mengancam kami 12 tahun. Jumlah pasalnya ada 10. Itu udah si Otto Hasibuan itu, dia kan Otto tau nggak kau bahasa Batak? Artinya bodoh, goblok. Udah mulai panik. Saya ada pertanyaan tadi, tunggu dulu, bentar ya. Tunggu dulu. Ini Rismon ini udah mulai panik dan sepertinya isi kepalanya mulai terganggu teman-teman ya. Ini orang, saya pernah bilang bahwa ini kayaknya kena sakit jiwa, Rasul. Siapa yang sering membodoh-bodohkan orang tanpa sebab, ya, itu dia sesungguhnya dia yang bodoh.
Kan Roy Suryo ini bagaikan keledai. Jatuh di lubang yang sama, tapi tetap masih mau jatuh lagi di lubang yang sama. Kebodohan Roy Suryo ini udah sangat maksimal ya. Bahkan ini orang, saya pernah bilang bahwa ini kayaknya kena sakit jiwa Roy Suryo. Kena sakit Makanya saya jiwa minta ya sama kan. pemerintah waktu itu, tolong buatkan cyber ODGJ. Karena banyak orang-orang seperti Roy Suryo dan Rizwan ini yang akan bertebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kalau kita melihat perseteruan ya hoax ataupun berita yang merendahkan tentu martabat institusi Universitas Gadjah Mada, maka tentu saya selaku ya bagian daripada pimpinan yang ada di dalam rumah Universitas Gadjah Mada itu ingin sekali melakukan klarifikasi ya. Sebagaimana kita mengetahui di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin, yang artinya bila kamu didatangi orang-orang yang fasik dengan membawa berita, maka konfirmasilah terlebih dahulu terkait dengan kebenarannya ya, Konfirmasi. agar kita tidak menimpakan pada suatu kaum yang mana menjadikan diri kita menyesali atas perbuatan itu karena kita tidak mengetahuinya dengan apa jadi pasti. Oleh karena itu ya saya berusaha untuk melakukan tabayun kepada tentu Fakultas Kehutanan terkait dengan itu semua, karena saya melihat bullying terhadap UGM itu bukan hanya masalahnya Fakultas Kehutanan saja, tapi seluruh yang menjadi bagian sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah pada hari Sabtu ya Pak Dekan beserta jajaran pimpinan, bahkan dekan senior, dosen senior dan alumni ya hadir bersama-sama juga dengan pimpinan universitas untuk menunjukkan kepada kita sekalian ya, para dekan ya, untuk melihat secara langsung terkait tentu dengan dokumen yang berhubungan dengan pendidikan daripada Bapak Joko Widodo itu sendiri. Akhirnya dengan melihat semua dokumen, bahkan dengan ya didukung oleh pernyataan alumni yang satu angkatan juga ya. Yang pertama ya, saya melihat semua dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan itu sangat luar biasa, lengkap dan apa jadi asli ya, bukan barang bikinan. Yang kedua juga berdasarkan ya pernyataan daripada alumni yang satu angkatan, terus dosen senior. Itu menjadikan kita semua yang hadir pada saat itu yang tadinya ilmu yakin ya, karena percayanya hanya mendasarkan pada pernyataan tentu pimpinan universitas ataupun dekan ya, Fakultas Kehutanan ya, maka menjadi hakul yakin ya, setidaknya menjadi ainul yakin. Ainul ya. yakin. Yakin dengan melihat sendiri ya terkait dengan dokumen-dokumen yang intinya bahwa Bapak Joko Widodo itu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan dan lulus ya. Oleh karena itu ya kami sangat berharap kepada para alumni ya, kepada sivitas akademika ya, baik itu tentu dosen ya, tenaga kependidikan, mahasiswa, untuk bisa meluruskan berita-berita
miring tersebut ya. Karena secara pendekatan agama tentu kalau kita menebar berita bohong ya, apalagi fitnah, imbalannya adalah dosa, dan dosa itu bisa menjadi dosa yang terus-menerus karena melalui media sosial yang bisa bertebaran kemana-mana. Ingat ya, sekali lagi mari kita luruskan terkait dengan pemberitaan itu ya. Biarkanlah masalah hukum tetap berjalan ya. Ya, sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia, kita sebagai warganya tunduklah pada ketentuan apa jadi hukum itu ya. Jadi biar itu berjalan, tapi pada prinsipnya terkait dengan ya mempertahankan marwah UGM mestinya menjadi bagian daripada tugas kita semua, baik itu anggota Sivitas Akademika maupun alumni ya. Terima kasih, semoga bisa memberikan pencerahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasa hormat dan terima kasih saya. Tapi harusnya kalau saya boleh pendapat pribadi nih, harusnya bukan hanya sekedar amnesti. Loh. Izin Pak Prabowo ya, tidak sekedar amnesti tapi ya rehabilitasi nama baik, dipulihkan nama baik saya. Terus kemudian apa kemarin yang dikasihkan Pak Tom Lembong kemarin? Abolisi. Harusnya abolisi, rehabilitasi. Karena sampai detik ini tidak terbukti, fakta persidangan tidak terbukti. Yang saya alami itu 1000% kriminalisasi hukum. Jadi saya ulang ya Mas, ini jujur ya. Bagaimana perasaan saya terhadap amnesti ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Prabowo dan tanpa mengurangi rasa terima kasih saya kepada Pak Prabowo, tapi kan saya boleh berpendapat ini harusnya bukan hanya amnesti tapi rehabilitasi ya, terus yang abolisi ya. Abolisi, rehabilitasi, bukan hanya sekedar amnesti. Karena saya merasakan bahwa ini full 100% kriminalisasi hukum. Aduh, lagu lama. Di rezim 10 tahun yang lalu, rezimnya Pak Jokowi, bayangkan, dilaporkan sekarang saya, Gus Nur dilaporkan sekarang, seminggu diproses jadi tersangka. Dilaporkan sekarang, besok ditangkap jadi tersangka. Coba, itu kriminalisasi hukum. Kok kriminalisasi? Jadi harusnya, sekali lagi nih, saya tekan ya, tidak mengurangi rasa terima kasih kepada Pak Prabowo dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Bukan berarti saya tidak bersyukur, dapat amnesti kok nggak bersyukur. Tidak, ini bukan soal syukur. Ini soal penegakan hukum. Harusnya abolisi dan rehabilitasi. Bersihkan nama baik saya. Bersihkan apaan? Gitu. Kepentingan saya bersama kuasa hukum saya mewakili 12 orang terlapor untuk bertemu beraudiensi dengan Ombudsman tanggal 5 Agustus 2025 adalah agar kami harapkan Ombudsman sebagai pengawas independen dapat menyatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap para pelapor tidak sah atau cacat prosedur jika dilakukan sebelum bukti diverifikasi. Ombudsman bisa mendesak agar ijazah asli Joko Widodo ditunjukkan karena merupakan dokumen publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 nomor 14. Dan Ombudsman bisa menyatakan bahwa ekspresi ilmiah dan kajian berbasis data tidak bisa serta-merta dianggap ujaran kebencian atau hoaks atau pencemaran nama baik. Jika ditemukan bahwa penetapan pelapor sebagai terlapor bertentangan dengan prinsip keadilan, maka Ombudsman bisa merekomendasikan penghentian pemeriksaan atau SP3. Dalam kasus berat, Ombudsman bisa menyarankan kepada instansi terkait untuk memberikan klarifikasi publik atau pemulihan reputasi pelapor. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau semua bukti udah terbuka, kalau semua saksi sudah dibicarakan, terus masih ngeyel juga, ya itu bukan lagi masalah data, tapi masalah kepala yang keras gitu ya. Dan logika yang sudah pensiun kali ya. Ya,
itu tadi videonya. Jangan lupa komen di kolom komentar, ramaikan kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siar media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral, sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral, sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait Media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait Media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, bohir pemecah bangsa minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta, untuk Indonesia damai selamanya. Sirait Media.